Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Muji Santosa sebagai Direktur Program MS Training and Consulting. Yang kami hormati Prof. Muklis, tapi belum kelihatan ini sebagai manajemen juga di Training and Consulting. Serta yang kami hormati Bapak Dr. Luki Akbar, Esos MSI. Beliau dari Setjen Kemenq yang hari ini akan membawakan materi di kelas kita, di kelas Puji Santosa 2024. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Septian. Saya dari Dinas Pertanian Provinsi Banten. Kebetulan di kelas MS 2024 bersama semuanya. Banyak belajar kita di kelas tersebut. Alhamdulillah materinya luar biasa nih. Agenda kita hari ini adalah webinar terkait pengembangan UMKM. Ini dalam rangka optimalisasi belanja pemerintah nanti akan dibawakan oleh Pak Dr. Luki Akbar, Esos MSI, Setjen Kemenq. Mungkin nanti Bapak bisa memperkenalkan diri, Pak. Mohon izin kami tidak punya portofolio Bapak. Baik, sebelum kita mulai acara, kami akan membacakan semacam peraturan hari ini, yaitu peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan. Hari ini kita mulai jam 2, Alhamdulillah bisa on time. Nanti narasumber akan menyampaikan materinya selama 45 menit, dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab akan dibantu oleh saya sebagai moderator. Peserta yang mengajukan pertanyaan bisa mengklik tombol raise hand ya. Nanti akan diberikan kesempatan dan waktu oleh kami. Mungkin setelah materi selesai baru kita akan mulai tanya jawab tersebut. Jadi jangan lupa terakhir nanti ada post test nanti untuk bisa diisi agar mendapatkan sertifikat. Baik, Bapak tidak berlama-lama, waktu 45 menit kami persilahkan. Silakan Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati abang saya nih, Pak Muji Santosa, yang apa kabar Bang? Sudah lama nggak bertemu tatap muka ya, walaupun secara via online. Cuma kita sering diskusi ya di grup-grup WA, dan tentunya kami tahu Bang Muji ini ya bukan cuma mentor ya bagi kita semua yang menjadi aktivis di pemerintahan jasa, tapi juga memang pelaku dan tentunya pakar yang mengetahui filosofi dan berbagai hal yang memang mendasarinya. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, juga Pak Moderator Pak Septian dari Dinas Pertanian Banten. Salam kenal Pak Septian dan Bapak Ibu semua. Saya Luki Akbar dari Sekjen Kementerian Keuangan, khususnya dari Biro Manajemen BUMN dan Pengadaan. Saya temannya Pak Azik, Ahmad Zikrullah, kalau Bapak dan Ibu kenal. Saat ini Pak Azik menjabat selaku Kabag Perencanaan, saya selaku Kabag Pengelolaan Barang Milik Negara. Disertasi saya adalah mengenai manajemen perubahan pengembangan tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang jasa pemerintah di Indonesia, di mana sekarang disertasi itu dipin ya oleh LKPP di situsnya pengembangan UKPBJ sebagai referensi untuk UKPBJ Bapak Ibu yang ingin mengembangkannya sampai ke tingkat strategis. Dan saya juga sangat senang bisa berbagi ilmu dan pahala tentunya kebaikan dengan adanya disertasi itu. Dan sekarang saya mencoba untuk menyampaikan materi di komunitasnya Pak Muji ini mengenai pengembangan UMKM ya, dalam rangka optimalisasi belanja pemerintah. Kebetulan saya juga lagi di Klatim ya di Magelang, dan ini juga sedang hujan besar. Tadi saya dengar beberapa daerah ada yang banjir dan lain sebagainya. Ya semoga saudara, Bapak, Ibu semua terhindar ya dari hal-hal yang memang tidak kita inginkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita semua.
Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin kita mulai dari beberapa hal yang memang menjadi apa pemikiran kita bersama, termasuk juga yang melatar belakangi kenapa usaha menengah dan kecil menengah ini menjadi penting ya dalam platform perekonomian kita. Pertama, terkait dengan rencana pembangunan, khususnya RPJMN tahun 2020-2024, terdapat 5 arahan utama sebagai percepatan pembangunan, yang salah satunya adalah mengenai transformasi ekonomi. Nah, transformasi ekonomi lah yang menjadi salah satu mandat dalam RPJM tersebut yang didorong ke dalam kebijakan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang lebih kita kenal dengan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, di mana dalam undang-undang tersebut transformasi ekonomi yang diamanatkan dalam RPJMN salah satunya dilakukan dengan penciptaan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi dan kemudahan serta perlindungan usaha mikro kecil dan menengah yang disertai dengan peningkatan kualitas SDM. Dari situ kelihatan bahwa memang perubahan ekonomi yang diharapkan di dalam perencanaan pembangunan ini adalah bagaimana secara inklusif ya menciptakan lapangan pekerjaan, di mana itu didorong oleh peningkatan investasi yang memberikan kemudahan, dan juga bagaimana UMKM ini bisa berkecimpung dalam investasi itu dengan perlindungan regulasi yang mendasarinya. Nah, sehingga dari situ skop ekonomi dari UMKM ini berkontribusi cukup besar ya terhadap komposisi produk domestik bruto kita, dan serapan tenaga kerja pada sektor UMKM sebagaimana harapan yang terdapat di dalam Omnibus Law tumbuh dari 96,99% menjadi 97,22% dalam periode 5 tahun terakhir. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa memang regulasi maupun implementasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah berusaha mencapai tujuan yang diharapkan dari transformasi ekonomi ini, bagaimana memang lapangan pekerjaan, investasi yang meningkat juga berpengaruh terhadap perkembangan UMKM yang tumbuh dan memberikan signifikansi terhadap komposisi produk domestik bruto kita. Jadi ini menjadi suatu background yang sangat strategis di dalam pertumbuhan UMKM di negara kita, dan ini terus menjadi perhatian pemerintah, terutama kaitannya nanti dengan bagaimana optimalisasi belanja negara. Baik, tentunya kalau kita bicara mengenai UMKM tadi, bahwa dalam amanah Omnibus Law diperlukan regulasi ya, regulasi bagaimana UMKM ini dapat tumbuh dan berkembang secara baik, terlindungi, dan mempunyai banyak aksesibilitas yang diharapkan untuk meningkatkan pertumbuhan mereka. Yang pertama tentunya tak terlepas dari kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah yang memang mengharapkan ya peningkatan produk dalam negeri atau P3DN, di mana di sini adanya kebijakan 40% belanja barang jasa yang dialokasikan terhadap produk UMKM. Hari ini Kementerian Keuangan alhamdulillah mendapat peringkat pertama ya dalam capaian P3DN yang ada di business matching yang di Denpasar untuk KL yang mempunyai anggaran belanja yang besar. Nah, ini 40% belanja ini tentunya menjadi signifikan karena dengan demikian ini akan memperkuat bagaimana yang kedua ini sasaran prioritas nasional, penguatan UMKM dan koperasi, serta peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri yang diimplementasikan dalam program peningkatan produk dalam negeri tersebut. Nah, tentunya dengan masuknya UMKM menjadi bagian dari sasaran prioritas nasional ini menandakan bahwa memang sudah ada dorongan yang sangat besar dari pihak government, dan bagaimana nanti pasar juga bisa menyambutnya
dengan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk selaku pelaku pasar. Tercatat di target pasar yang diharapkan 400 triliun produk UMKM yang dibeli dalam proses pengadaan barang jasa oleh pemerintah telah tereksekusi selama ini. Nah, ini memang menjadi fondasi ya yang secara sistematis menggambarkan bahwa mulai dari kebijakan pengadaan sampai sasaran prioritas yang harus dilakukan sampai dengan targetnya itu satu alignment ya, berbanding lurus gitu dengan bagaimana upaya UMKM ini terus berkembang dan menjadi bagian dari market pengadaan barang jasa pemerintah yang memberikan kontribusi positif terhadap pengadaan yang dibutuhkan. Baik, berikutnya tentunya kita harapkan UMKM ini apa sih yang menjadi bagian yang menjadi penting gitu ya. Yang pertama ya tentunya kita harapkan UMKM mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan tentunya hal-hal yang memang diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun demikian kita juga tidak boleh berpuas diri ya. Karena memang pemberdayaan UMKM ini walaupun menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam rangka pemulihan dan stabilitas ekonomi nasional dari pasca adanya pandemi, tentunya kita harapkan ini terus untuk dapat bisa dijaga, terutama dari sisi regulasi, kepentingan pasar, dan kita tahu sekarang juga serbuan impor ya, impor barang-barang substitusi yang sangat masif dan itu juga tidak bisa kita hindari karena era globalisasi yang telah berjalan ini memang membutuhkan peran UMKM agar produk dalam negeri kita dapat terus bersaing. Kita lihat nilai transaksi UMKM mencapai 8,5 triliun atau sekitar 61,7% dari produk domestik bruto pada tahun 2020 dan 9,1 triliun atau sekitar 60,50% dari PDB pada tahun 2021 dan 9.700 triliun atau sekitar 60,40% dari PDB pada tahun 2022. Ini yang saya masukkan tadi, kita jangan lengah. Karena kalau kita lihat data yang bergulir, walaupun kisarannya masih di angka 9 triliun sekian ya untuk tahun 2021 dan 2022, tapi secara kualitas ada penurunan. Nah, ini yang perlu kita waspadai supaya supaya UMKM ini tetap berkibar ya, sebagaimana tadi amanat dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bagian dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan investasi yang memang melibatkan UMKM di dalamnya. Sehingga secara keseluruhan UMKM ini kalau kita lihat secara year on year dari sisi data-data nilai ekonomisnya memang menjadi pilar yang penting ya dalam menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi di Indonesia. Baik, kita lihat beberapa indikator yang menandakan UMKM ini menjadi bagian yang penting ya untuk menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi di Indonesia. Ya pertama ya kita sudah terinfokan tadi ya bahwa belanja barang dan jasa pemerintah sebagai dasar kebijakan itu diminta dari produk UMKM adalah sebesar 40%. Dan kalau kita lihat realisasinya di dalam rencana umum pengadaan, UMKM itu mencapai 810,91 triliun. Lalu di November tahun 2023, pengadaan barang jasa UMKM sebesar 2.221,49 triliun dan produk dalam negeri sebesar 474,62 triliun.
Secara keseluruhan, sebanyak 87% UMKM juga telah terlibat dalam e-katalog. Ini disampaikan di Rapat Koordinasi Nasional PBJ Pemerintah tahun 2023 yang mengangkat tema transformasi pengadaan untuk Indonesia Maju. Nah, indikator-indikator inilah yang tadi saya sampaikan bahwa memang UMKM ini mempunyai peran yang penting ya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pasca pemulihan pandemi. Nah, tentunya ini kabar yang sangat baik dan tentunya indikator-indikator yang terus berjalan sampai dengan tahun 2023 dan sekarang di awal 2024 diharapkan bisa terus mendorong pertumbuhannya. Karena memang ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk saling membackup ya antara investasi yang masuk dengan usaha-usaha yang dilakukan secara domestik melalui peran UMKM. Baik, tentunya setelah kita tahu bahwa UMKM itu mempunyai peran yang sangat signifikan, ya tentunya kita harus melakukan pemberdayaan. Karena sekali lagi pemberdayaan ini penting untuk apa? Untuk menjaga tadi inklusivitas yang terdapat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa memang UMKM ini harus dilindungi, dia harus bagian dari peningkatan berusaha dengan adanya investasi yang masuk dan lain sebagainya. Nah, beberapa hal yang memang dapat kita coba lihat dari pemberdayaan UMKM ini, yang pertama ya mengoptimalkan partisipasi UMKM dalam belanja pemerintah pusat. Amanahnya tadi kan 40%. Artinya setiap KL, pemerintahan daerah, dan semua entitas pemerintahan yang di dalamnya mempunyai APBN, biaya operasional yang dari APBN, ya mestinya memang secara total 40% dari total belanja yang dialokasikan dioptimalkan untuk partisipasi UMKM. Lalu tentunya realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan ini memang memberikan benefit dan value added bagi rekan-rekan UMKM. Benefit tentunya ya ada peran UMKM di situ yang memang mendapatkan langsung secara langsung ya keuntungan dari keikutsertaan mereka, dan value added tentunya ekosistem yang tadi bagaimana UMKM ini dapat tumbuh dan berkembang. Ya tentunya dengan adanya tadi ya sudah hampir 87% masuk e-katalog, itu kan juga menjadi bagian dari bagaimana value added dari rencana kerja pemerintah ini dijalankan. Dan tentunya UMKM sebagai penyedia barang dan jasa akan memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi. Tadi data-data yang ada di indikator sudah jelas kenapa di masa pandemi perekonomian Indonesia tetap tumbuh, ya walaupun memang serba sulit dan sangat tertekan gitu ya, pressure-nya sangat tinggi, tapi UMKM dapat terus tumbuh karena memang secara generik rakyat kita ini ya saling membutuhkan satu sama lain, dan tentunya yang paling cepat dengan UMKM untuk apapun yang memang dibutuhkan secara cepat dalam kondisi-kondisi yang kritis gitu kan. Nah, sehingga ini memang menjadi sesuatu yang terus harus selalu diberdayakan. Dan tentunya pertumbuhan ekonomi secara merata dan berkeadilan sebagai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari strategi dan upaya-upaya sistematis dalam rangka pemberdayaan UMKM ini. Jadi memang tidak bisa tidak, mulai dari rencana, mulai dari eksekusinya, dan tentunya harapan kita bersama untuk melindungi UMKM ini bisa selalu tumbuh dan membantu pergerakan sektor perekonomian kita untuk selalu tetap berkembang dengan baik. Baik, tentunya kalau kita bicara pemberdayaan ini kita tidak terlepas dari pilar kebijakan UMKM ini dapat berkembang. Yang pertama tentunya pilar yang harus muncul adalah
peningkatan kapasitas dan kompetensi UMKM. Dengan cara apa fondasi ini dibentuk? Ya, dengan perluasan akses pasar, peningkatan daya saing, dan pengembangan kewirausahaan. Perluasan akses pasar, saya yakin ini memang harus dilakukan. Tentunya selain dengan e-katalog nasional, e-katalog lokal, hal-hal yang sifatnya bisa didorong di e-commerce, ini harus menjadi bagian dari kemauan kita bersama untuk memajukan UMKM supaya daya saing dan pengembangan kewirausahaan dapat terjadi. Pilar yang kedua adalah lembaga keuangan yang ramah UMKM. Dalam hal ini dibangun melalui akselerasi pembiayaan dan investasi. Contohnya di Kementerian Keuangan ada yang digulirkan ya, kredit usaha mikro, ultra mikro ya, yang sampai dengan 20 juta oleh pusat investasi pemerintah, bekerja sama dengan Pegadaian gitu misalnya. Ini bisa membantu gitu, membantu akselerasi pembiayaan dan investasi yang sifatnya memang ramah, tidak membutuhkan agunan, tapi memang bagaimana ini bisa langsung ya memberikan value added yang diharapkan supaya UMKM dapat berkembang. Dan pilar yang ketiga adalah peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UMKM. Di sini ya tentunya pilar ini dibangun dengan kemudahan dan kesempatan berusaha serta koordinasi lintas sektoral yang dibutuhkan. Dan saya yakin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Investasi, Kementerian Keuangan, Perekonomian, dan lain sebagainya, saya yakin itu sudah punya program yang saling mendorong, termasuk juga tentunya ujung tombaknya ada di teman-teman LKPP yang berusaha menjadikan UMKM ini menjadi bagian dari pasar barang dan jasa pemerintah yang heterogen dan mempunyai nilai kompetitif yang sangat tinggi gitu. Ini saya sarikan dari presentasi yang disampaikan di Sekretariat Wapres mengenai kerangka pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Baik, setelah pemberdayaan yang dapat kita lihat dari sisi kebijakan, tentunya komunitas yang kita sekarang sedang bertemu di dalamnya akan sangat baik apabila memikirkan juga ya konsep-konsep apa yang dapat diusulkan. Nah, saya pernah menulis ini di antara mengenai bisnis model kanvas pemberdayaan usaha mikro dan kecil menengah. Nah, kenapa saya memilih bisnis model kanvas ini? Saya yakin teman-teman semua sudah tahu ya, karena bisnis model kanvas ini adalah ditujukan purpose-nya itu untuk bagaimana merancang model bisnis yang efektif dan efisien. Nah, tujuan itu akan mendongkrak performance, yaitu memungkinkan bisnis untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Ketika performance ini meningkat, tentunya akan ada perubahan, yaitu membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja bisnis, di mana dalam perubahan itu membutuhkan strategi. Apa konsep bisnis yang sesuai dengan jenis usaha dan strategi bisnisnya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya yakin di forum yang sangat baik ini berkumpul ya para teknokrat, para birokrat, mungkin ada juga pelaku usaha UMKM juga yang berjalan gitu, sehingga ini bisa menjadi pemikiran bersama gitu. Dan ini sangat diperlukan untuk pengayaan-pengayaan yang memang menjadi bagian ya dari peran serta masyarakat untuk sama-sama mewujudkan kepedulian kita terhadap UMKM. Baik, nah kalau kita bicara mengenai bisnis kanvas model, tentunya kita bicara mengenai bidang-bidang yang memang menjadi bagian dari dari bisnis kanvas model tersebut. Yang pertama adalah customer segmentnya. Customer segment ini adalah mengenai audiens ya. Audiens target untuk bisnisnya UMKM itu seperti apa?
Kalau kita lihat, berarti di sini UMKM yang terlibat bisa dari banyak sektor. Ada UMKM untuk sektor pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi bidang yang penting ya, supaya segmentasi ini diperhatikan untuk perkembangan UMKM yang ada di negara kita. Karena saya yakin kalau kita bicara UMKM pasti pikiran kita ya hanya ya sebatas misalnya barang-barang yang biasa kita beli ya, kue untuk catering atau cenderamata yang kecil-kecil gitu. Tapi ternyata kalau kita pikirkan secara lebih besar, ya UMKM itu bisa juga untuk berbagai sektor yang memang berkembang saat ini. Tergantung dari tadi ya, bagaimana niat pemerintah untuk dapat mengembangkannya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Baik, berikutnya tentunya setelah kita ketahui customer segmentnya adalah value proposition yang perlu ditentukan. Apa sih nilai bisnis yang perlu diberikan kepada pelanggan sehingga UMKM ini bukan hanya tadi ya diharapkan menghasilkan benefit, tapi juga value added. Value added di sini ya tentunya kita melihat kepada bagaimana produk atau layanan berkualitas dengan harga terjangkau dapat dihasilkan oleh UMKM. Yaitu sudah menjadi inilah ya, istilahnya sudah menjadi target dari customer kita. Mau barang bagus dengan harga yang relatif murah. Nah tentunya ini bisa disikapi ya, bisa disikapi nanti dengan berbagai hal-hal yang sifatnya menjadi bagian di dalam pengembangan usahanya. Yang kedua adalah bagaimana peningkatan aksesibilitas dan kenyamanan bagi pelanggan. Ya saya yakin kalau sudah masuk e-katalog, UMKM ini harus punya janji layanan yang baik gitu ya. Karena kalau tidak punya janji layanan yang baik, tentunya ini akan kena sanksi moral. Apalagi kalau sudah di e-commerce gitu kan sangat jelas gitu. Yang ketiga adanya peningkatan kualitas dan efisiensi operasional. Nah ini kalau yang 1 dan 2 itu keluar, yang ketiga ini ya ke dalam gitu. Bagaimana value proposition ini harus dipunyai, nilai bisnisnya ini harus dipunyai gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika dia mencari bahan baku yang murah, tentunya kualitas tetap dijaga dan bagaimana janji layanan dalam hal ini efisiensi operasional juga dapat ditingkatkan. Nah, untuk mencapai value proposition itu dibutuhkan namanya channel atau saluran distribusi atau metode yang digunakan ya untuk mencapai pelanggan dan memberikan proposisi nilai. Nah, tentunya beberapa hal yang bisa dilakukan oleh UMKM di sini, apakah melalui penjualan langsung di lokasi atau toko fisiknya mereka punya, melalui e-commerce dan platform online, atau yang melalui kerjasama dengan mitra distribusi lokal yang sifatnya memang bisa menjadikan UMKM ini sebagai subkontraktornya gitu. Nah, tentunya setelah channel ini dibuat, ya kita harus membangun customer relationship ya, yaitu bagaimana kita membangun hubungan bisnis dengan pelanggan. Tentunya hubungan bisnis di sini yang harus diperhatikan ada nilai-nilai yang sifatnya memang menjadi dasar. Ya contohnya pelayanan pelanggan yang baik dan responsif, lalu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui program loyalitas dan tentunya pemasaran langsung. Nah ini memang inilah yang menjadi value added-nya UMKM ya. Pelayanan pelanggan yang baik dan responsif, serta bagaimana hubungan jangka panjangnya ini bisa berjalan, tentunya nggak terlepas dari bagaimana UMKM tadi bisa meningkatkan kualitas produknya secara berkesinambungan. Nah setelah itu tentunya kita bicara mengenai revenue stream. Setelah customer relationship ini terbentuk, tentunya arahnya adalah revenue stream, bagaimana sumber pendapatan untuk
bisnis berjalan ini dapat dilakukan. Ya, bisa melalui penjualan langsung kepada pelanggan. Artinya kita-kita nih yang di birokrasi ya tentunya diharapkan ya harus bisa membuka jalur penjualan langsung ini langsung kepada UMKM sehingga ini bisa langsung menghasilkan profit atau pasar yang terbuka. Atau bisa dengan kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya menjadi reseller atau distributor, atau memang pendapatannya ini bisa dengan pengembangan produk baru atau variasi produk yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Nah, ini memang kerangka berpikir yang mestinya bisa kita bangun ya. Bisa kita bangun karena apa? Karena kita harapkan dengan ini kita punya tahapan-tahapan perencanaan yang baik ya. Mulai dari tadi, segmen pasar kita apa sih? Apakah kita bermain di high level? High level itu maksudnya dengan nilai transaksi yang besar gitu misalnya. Atau kita yang di menengah, atau memang kita yang sifatnya day to day yang memang sering kali dibutuhkan oleh instansi pemerintah atau oleh para pelaku pasar. Nah, setelah revenue stream kita coba susun, tentunya berikutnya adalah key resource-nya apa. Nah, key resource di sini adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk bisnis dalam rangka melakukan kegiatan utamanya. Nah, ini memang tadi ya diperlukan modal usaha atau investasi yang cukup, tenaga kerja yang terampil dan berdedikasi, serta keterampilan manajemen kalian teknis dan pengelolaan pasar. Jadi kan inline ya dengan tadi yang menjadi 3 pilar kebijakan UMKM, bahwa memang harus ada peningkatan kompetensi, memang harus didukung oleh lembaga keuangan yang ramah, dan tentunya bagaimana hubungan antar sektor ini dapat berjalan, koordinasi antar sektor dapat berjalan, sehingga membuat ekosistemnya juga menjadi positif bagi UMKM. Nah, key resource ini tentunya ya sangat dipengaruhi oleh regulasi dan bagaimana pemerintah yang membawahi peran UMKM ini dapat memberikan stimulus maupun aktivitas-aktivitas yang sifatnya saling terkoordinatif sehingga ini membantu ya sumber daya yang dibutuhkan oleh UMKM dapat terwujudkan. Setelah resource-nya terpenuhi adalah bagaimana aktivitas kuncinya, yaitu bagaimana kegiatan yang paling penting yang harus dilakukan oleh UMKM untuk memberikan value proposition yang tadi diharapkan ya. Ya, disinilah mulai pembuatan produknya, pemasaran dan promosi produk, pengaturan dan pengelolaan stok yang ada, serta pengembangan inovasi dan produk dan proses. Nah, ini menjadi kegiatan kunci supaya apa-apa yang tadi diharapkan dari value proposition dapat tercapai. Nah, agar key activities ini dapat berjalan, tentunya harus mampu memiliki partners, yaitu mitra yang dibutuhkan bisnis untuk bekerja sama dalam memberikan proposisi nilai. Ya, tentunya UMKM harus mampu mencari pemasok bahan baku dan peralatan yang sifatnya memang berkualitas dan ketika nanti diproduksi tetap harga jualnya masih dengan harga yang terjangkau. Institusi keuangan, misalnya bank atau lembaga pembiayaan, serta pelaku industri terkait ya, misalnya asosiasi dan penyedia logistik. Key partners ini memang nanti penting ya, dan saya yakin juga ketika kita bicara lembaga pembiayaan itu juga bagian dari key partners yang memang menjadi bagian di dalamnya. Terakhir adalah cost structure. Cost structure ini adalah biaya yang terkait dengan menjalankan bisnis. Ya, di situ ada biaya produksi, biaya bahan baku, gaji dan pengeluaran pemasaran dan promosi. Nah, seandainya UMKM kita mau melihat bisnis model Kanvas ini sebagai peta strategi mereka menjalankan bisnis, atau Bapak Ibu pengambil kebijakan yang ikut di diskusi kita di siang hari ini berinisiatif gitu menyebarluaskan konsep model ini, saya yakin akan makin banyak perubahan-perubahan yang dapat ditularkan gitu. Karena selama ini kita bicara ya peran pemerintah, tapi komunitas ini adalah komunitas yang baik gitu. Untuk bisa dapat menyuarakan hal-hal yang sifatnya memang bottom up, bisa memberikan feedback kepada kebijakan yang berjalan. Dan ini yang memang sering yang menurut saya di negara ini kita butuhkan, bukan hanya top down kebijakan yang sifatnya memang
harus dilakukan, tapi bagaimana bottom up ini harus juga disampaikan. Dan UMKM karena memang setelah terbukti ya menjadi bagian dari daya tahan ekonomi kita pada saat pandemi, ya mestinya akan lebih baik ke depan setelah pandemi ini berakhir, dan bagaimana nanti mungkin juga pemerintahan baru memandang UMKM sebagai sesuatu yang besar di dalam konteks perekonomian Indonesia. Baik, tentunya dari bisnis model Kanvas tadi yang dapat saya sampaikan, beberapa rekomendasi yang kami pikir bisa dapat berguna ya bagi peran UMKM ke depan adalah ya bagaimana pertama mendorong digitalisasi bisnis, baik itu pemasaran dan proses. Bicara digitalisasi bisnis, kita bicara soal perkembangan teknologi, perubahan zaman yang semakin cepat, dan tentunya bagaimana kita tahu semua yang serba smart, smartphone, smart city dan lain sebagainya ini membutuhkan data yang terintegrasi di dalamnya. Dan ini termasuk juga bagaimana pemasaran maupun proses bisnis yang dijalankan oleh UMKM. Dan contoh kecil dapat kita lihat ya misalnya di Tokopedia, di Shopee, atau di e-katalognya pemerintah, itu semua adalah bagian dari digitalisasi bisnis yang memang sedang berjalan pada saat ini. Nah, walaupun bisnis digital berjalan, namun tentu juga onboarding bagi UMKM secara offline harus, yaitu memberikan kesempatan bagi UMKM untuk show ya, apakah melalui pameran, melalui kerjasama dengan berbagai pihak sehingga ini dapat ditampilkan gitu produk UMKM, atau tadi melalui jaluran distribusinya ya, channelnya, sehingga ini bisa terinfokan yang tentunya untuk barang-barang yang sifatnya tadi apakah dia memang inovasi dan lain sebagainya. Berikutnya tentunya menyediakan berbagai stimulus. Stimulus bukan hanya pembiayaan, tapi juga perizinan, kemudahan berusaha, kemampuan untuk naik kelas ya, karena kan pasti ada standarisasi yang diberlakukan. Ini juga bagian dari stimulus untuk bagaimana UMKM dapat berkembang. Berikutnya adalah legalisasi atau formalisasi bagi UMKM yang belum memiliki izin usaha. Ini juga penting ya, karena memang di beberapa paket penanaman dan jasa pemerintah, SIUP ini juga menjadi persyaratan lelang yang perlu diperhatikan, sehingga ketika UMKM mau ikut serta juga memang ini perlu dibantu supaya yang memang belum memiliki izin usaha dapat memiliki izin usaha. Berikutnya memudahkan akses UMKM ke perbankan dan lembaga keuangan lainnya, ya ini dari bagian stimulus ya yang dapat dilakukan. Lalu mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas UMKM dengan berbagai dimensi yang dibutuhkan. Tadi ya bagian dari kebijakan, 3 pilar kebijakan yang memang pasti menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya ini juga menjadi dasar pijakan untuk bagaimana UMKM dapat berkembang seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam sharing session ini, dan tentunya terima kasih atas kesempatan kehadiran Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah saya coba sampaikan ya secara tulisan di antara, dan semoga dengan kita perkuat di diskusi di siang hari ini bisa semakin menjadikan penyebar luasan pemahaman maupun kesepakatan kita bagaimana UMKM ini mempunyai peran yang penting, terutama juga dalam optimalisasi belanja pemerintah atau negara. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Bapak. Saya Pak Uji, ada yang mau ditambahkan atau mau didiskusikan, Pak? Langsung aja kalau ada yang menanggapi pertanyaan, silakan. Siap. Di sini belum ada nanya. Eh, saya ada 2 pertanyaan, Pak. Mohon izin di slide tadi saya baca terkait slide nomor 4 ya. Bapak menggarisbawahi terkait nilai transaksi. Cuman ternyata eh, ada sisi yang lain yang harus diperhatikan terkait kualitas. Nah, untuk saat ini memang untuk kami misalkan contohnya di pertanian, apalagi ada produk-produk yang
industri di Indonesia itu masih belum mampu Pak untuk menyiapkan seperti itu. Mungkin bisa memberikan eh, pendapat dan pandangannya terkait pelaksanaan pengadaan jasa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak tadi menyikapi terkait apa namanya dalam bisnis model kanvas itu saya tidak melihat eh, teknologi Pak di situ Pak. Nanti tolong dijelaskan di bagian mana. Sama Bapak tadi mengungkit terkait kebijakan. Kebijakan ini apakah peraturan kebijakan yang dimaksud oleh Bapak terkait diskresi tentunya, atau memang eh, yang berhubungan dengan peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang Omnibus Law itu yang belum bisa mengcover terkait peran UMKM ini. Itu Pak, mungkin Pak bisa dijelaskan Pak. Baik Pak Septian, untuk yang nomor 1 tadi kaitannya dengan nilai-nilai transaksi ini ya. Bapak tadi ngomong bicara terkait kita transaksi bagus, cuman ini Iya. juga katanya terkait kualitas juga harus diperhatikan. Itu sama kayak di kami. Memang transaksi kami di pertanian juga kan itu banyak di katalog Pak. Cuman ada beberapa produk di kami itu tentunya barangnya tidak ada di industri di kita di Indonesia. Dia harus dari luar. Itu Ya. bagaimana menyikapi persoalan tersebut itu Pak. Baik. Ya, tentunya kalau kita mau bicara eh, kemampuan dari UMKM untuk dapat terus tumbuh, ya kita bicara memang bagaimana key resource ini ya. Kalau dari bisnis model kanvas ini yang memang perlu diperhatikan. Tentunya ketika kita bicara key resource, hal-hal apa juga yang terkait dengan ketersediaan customer atau bukan customer, tapi bagaimana pasar key partners ya. Jadi key resource dan key partners ini sangat penting gitu. Resource tentunya bagaimana memang UMKM ini dia punya modal usaha ya atau investasi yang cukup, di mana itu juga diinvestasikan di dalam bentuk tenaga kerja dan keterampilan manajemen. Nah ini yang memang kalau kita bicara UMKM rumahan mungkin nggak nyambung gitu. Tapi ini harus kita menjadi bagian yang harus diperhatikan. Karena biar bagaimanapun UMKM rumahan itu juga punya peran sentral ketika produk-produk mereka secara langsung misalnya dibutuhkan untuk konsumsi cepat. Atau mereka bagian dari subkontraktor untuk proses penyediaan pangan yang lebih besar lagi. Dan tentunya ini memang bagaimana ini ya, kemampuan kita coba membantu mereka untuk menyediakan pemasok, apakah itu bahan baku dan peralatan, dan itu juga memang menjadi PR. Kenapa? Karena ya selama ini kita berpikir bahwa yang menjadi pemain adalah perusahaan-perusahaan juga yang besar gitu, yang mereka selaku produsen tapi juga selaku selaku penyedia barang-barang barang dan jasa yang memang langsung juga dibutuhkan pasar. Nah, UMKM kita berkompetisi dengan itu gitu. Nah, tentunya kalau kita bicara teknologi ya hubungannya adalah channel ya. Channel ini metode yang digunakan untuk mencapai pelanggan dan memberikan proposisi nilai. Nah, di situ kan memang teknologi ini ya kalau menurut saya sudah disediakan. Apakah pemerintah tadi melalui e-katalog atau melalui bisnis e-commerce yang sudah berkembang. Nah, masalahnya memang dari sisi teman-teman UMKM itu harus bagaimana dengan teknologi ya, tentunya kan mereka harus melek teknologi ya. Nah, tentunya ketika mereka melek teknologi ini yang menjadi bisa menjadi penghubungnya. Nah, bagaimana dengan upaya untuk melek teknologi ya, kita bicara kepada 3 pilar ini. 3 pilar inilah yang juga tadi ada kaitannya dengan masalah regulasi yang Pak Septian sampaikan. Regulasi yang apa sih yang diperlukan, apakah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja atau bagaimana? Ya tentunya regulasi yang diperlukan adalah regulasi yang memberikan ekosistem bagi peningkatan kapasitas dan kompetensi UMKM, artinya
Itu tadi mereka diberikan regulasi bahwa UMKM ini ya perlu standarisasi, perlu hal-hal yang sifatnya memang menjadi bagian dari standar nasional Indonesia gitu misalnya, dan itu difasilitasi. Begitu juga dengan hal-hal terkait dengan pembiayaan. Ya mestinya kan ada apa aturan-aturan untuk bunga yang rendah dan lain sebagainya, atau tadi bahkan pinjaman tanpa agunan bagi UMKM sehingga ini dapat berjalan. Dan saya yakin bentuk UMI ya, kredit UMI, Ultramikro Indonesia yang tadi dijalankan oleh PIP-nya Kementerian Keuangan, Pusat Investasi Pemerintahnya Kementerian Keuangan, itu adalah bagian regulasi yang sudah dilakukan. Nah itu jadi memang seperti itu Pak Septian, kita bicara transaksi yang bagus itu menandakan bahwa UMKM kita terus didorong ya. Tapi memang tadi berbagai hal yang terkait dengan segmen dan lain sebagainya, yaitu tadi inilah yang saya petakan di bisnis model ini. Inilah PR-PR yang harus kita bantu ya, bantu UMKM kita dari semua sektor, dari semua bidang-bidang, sehingga revenue stream nih yang diharapkan sumber pendapat untuk bisnisnya itu dapat tercapai. Demikian Pak Septian, terima kasih. Siap Bapak, terima kasih Pak, jelas Pak. Bapak Ibu yang lain? Mungkin Pak Muji? Ada yang diskusikan Pak? Ya, ini materinya serius ini. Iya, siap. Ini perlu Pak Luki tadi berbagi resep nih, kenapa nih Kementerian Keuangan menjadi nomor 1. Selain kementerian lain tidak. Dalam apa tadi? PDN tadi ya, gimana nih Realisasi P3DN, PDN ya, Pak. ceritanya P3DN. ini? Ya, Kementerian Keuangan menjadi nomor 1. Yang lain kan tidak. Ini kan ada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KKP dan sebagainya kan banyak beli barang. Iya, gimana itu Iya Pak? Pak. Banten masih kemarin ketiga Pak, Banten itu masih kalah itu. Gimana Pak Luki? Iya Pak, ya Pak Muji sebagai mantan dari keluarga besar, bukan mantan sih, masih keluarga besar Kementerian Keuangan, saya yakin tahu ya nilai-nilai organisasi dan bagaimana sikap pimpinan ya, bukan sikap pimpinan terkait dengan kebijakan. Apalagi UMKM ini kan ya jelas Kementerian Keuangan mungkin di dalam koordinasi di Menko Perekonomian juga menjadi salah satu pelaku. Saya lagi di Katpim ini, teman-teman BC, di Bea Cukai, teman-teman perbendaharaan, pajak, semua punya program UMKM sampai instansi vertikalnya. Artinya apa? Ini memang diharapkan Kementerian Keuangan ya tadi sebagai regulator ya mungkin juga ya, dan juga termasuk fasilitator mampu memberikan stimulus yang baik, dan pimpinan juga selalu keras kepada kami Biro Madan ya yang memang menggawangi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap program peningkatan produk dalam negeri ini untuk selalu ya sesuai dengan amanah dan arahan-arahan kebijakan dari Bapak Presiden dan tentunya dari Kementerian Koordinator yang membawai kami. Mungkin demikian. Halo, Bapak? Terpental mungkin. Terlempar kayaknya Pak ya. Yeah. Siap, Pak nanti tunggu dulu sebentar. Capung di Pemprov. Saya belum Pak, masih di pertanian Pak. Oh iya. Tapi budaya belajar di Kemenku itu harus dicontoh Pak Muji. KLC-nya luar biasa itu. Saya Apa, itu Pak? Rasa biasa aja. Gimana ya, menurut Pak Septian? ya di Kemenku itu dia punya portal KLC itu. Saya suka belajar di situ. Minimal 50 diklat setahun itu ilmunya luar biasa itu. Oh ini masuk lagi Pak Setjen Pak Luki nih. Oh ini laptopnya mungkin. Sekarang dia pindah ke ini ke HP. Pak Luki bisa di unmute Pak Luki. Tidak apa-apa Pak. Lanjut Pak. Di unmute dulu Bapak, mohon izin. Baik, Ya, sudah kedengaran siap. ya? Iya Bapak, siap. Ya, silakan Pak kalau ada lagi pertanyaan. Ya,
tadi kami diskusi ini Pak Luki. Ini Kemenq itu punya apa namanya tempat untuk belajar KLC itu luar biasa. Saya tadi diskusi sama Pak Muji. Saya suka main-main ke situ Pak, belajar di situ. Oh ini ada pertanyaan Bapak dari Bapak Anom Sukoco, Bapelkes Batam. Izin bertanya, tools atau media apa yang digunakan oleh Kemenq dalam merealisasikan pemberdayaan UMKM, khususnya belanja pemerintah? Adakah tools selain yang disediakan oleh LKPP? Bapak, dipersilakan. Ya, tadi saya bilang ya, di masing-masing instansi vertikal kami, teman-teman Bea dan Cukai, teman-teman DJP, KPPN, perbendaharaan, itu semua di instansi vertikal mereka punya yang namanya program pemberdayaan UMKM sesuai dengan tusi masing-masing. Misal teman-teman DJBC ya dalam tadi memberikan kemudahan bahan baku yang mereka impor gitu, itu kan ada ininya ya, ada nilai-nilai yang memang bagi UMKM itu ya tidak sama dengan perlakuannya dengan perusahaan besar. Teman-teman DJP juga demikian. Untuk kemudahan nilai perpajakan yang harus dibayar dan lain sebagainya, itu juga punya instrumen yang memudahkan memberikan keringanan bagi UMKM. Teman-teman perbendaharaan ya dalam rangka merelokasi anggaran-anggaran teman-teman satker yang di bawah binaan mereka, teman-teman Pemda dan sebagainya, untuk memastikan tadi Pak Septian 40% pos alokasi anggaran terutama untuk operasional belanja modal, belanja barang dan jasa pemerintah dialokasikan untuk UMKM. Jadi untuk Kementerian Keuangan sesuai dengan tusi kami, ya bukan hanya kami selaku regulator, tapi juga fasilitator yang saya sampaikan tadi. Mulai dari teman-teman BC, teman-teman DJP, perbendaharaan, semua punya program yang terkonektivitas untuk bagaimana mendukung UMKM ini dapat tadi ya lingkungannya itu memudahkan bagi mereka berusaha. Demikian Pak Septian. Siap, artinya semuanya berperan aktif gitu Pak. Ya Pak ya. Betul Pak, dan itu ada programnya Pak. Ada program maksud saya ada tusi yang dijalankan dan ada indikator kinerja utama yang menjadi target mereka gitu Pak. Ya, masuk pada SPIP berarti Pak? Apa di luar itu? Apa tuh SPIP Pak? Sistem pengendalian internal itu Pak. Oh iya, teman-teman Ijen pasti pasti akan melakukan namanya ini Pak. Kalau akhir tahun, teman-teman Ijen itu akan mendeliver program namanya Government Risk Control. Jadi bagaimana kontrol resiko pemerintah yang harus dijalankan oleh setiap unit. Misalnya kami nih, saya pengelolaan barang milik negara. Kan kami juga punya target PNBP Pak, penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan BMN. Apakah pemanfaatan BMN di Kementerian Keuangan bersikap ramah nggak dengan UMKM sesuai dengan kebijakan yang berlaku gitu? Karena kan ada yang sewa kantin Pak di kami, ya kan Pak? Ada yang sewa kantin, sewa apa lagi lah kalau UMKM itu mau ada bazar dan lain sebagainya. Demikian Pak Septian. Baik Bapak. Ini Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya atau mau berdiskusi? Oh ini ada Ibu Rustiati dari Biro PBJ Seta Jabar. Silakan Ibu. Silakan di-unmute. Terima kasih Pak Septian dari Banten ya, Pak Luki Akbar, Pak Muji, Bapak Ibu. Izin bertanya nih Pak. Satu hal aja nih Pak. Kebetulan di kami ini memang banyak sekali ya UMK ya khususnya yang belum memang terdaftar di dalam aplikasi misalkan Sikap ataupun sebagai penyedia jasa ya Pak ya. Jadi ini masih kayak home industry segala macam ya, home industry seperti itu ya Pak ya. Ini sebenarnya mekanisme mereka untuk proses agar mereka juga bisa mengikuti proses pengadaan barang jasa nih Pak melalui online gitu ya. Enggak termasuk misalnya pengadaan yang dikecualikan, misalnya ini seperti apa ya Pak mekanisme dan tata caranya, apakah ada aturan khusus yang mengatur ya Pak ya? Seperti misalkan kayak bikin kerajinan batik dan lain sebagainya, ini banyak sekali Pak di kami. Mohon pencerahannya nih Pak Luki, Pak Septian, terima kasih. Ya baik Bu.
Rustiati, kalau untuk teknis pengadaan ya mohon izin karena saya di Peron BUMN mungkin saya nggak begitu paham ya atau begitu update ya dengan peraturan pengadaannya. Tapi tentunya tadi rekomendasi saya di akhir slide adalah bagaimana UMKM yang belum memiliki izin usaha itu harus dibantu izin usahanya. Dan itu kan tentunya kita harus lihat nih ketentuan yang melalui pengadaan langsung secara elektronik, melalui LPSE atau melalui sikap gitu kan. Ini kan juga menjadi apa? Menjadi pasar ya bagi mereka. Karena kalau menurut saya kalau mereka nggak dibantu basicnya gitu, basicnya mengenai perizinan, ini akan susah. Karena perizinan ini juga kan kaitannya dengan macam-macam tuh, dengan perpajakan, untuk impor dan lain sebagainya. Nah tentunya untuk kemudahan berusaha, ya kami sih mengharapkan LKPP sudah punya aturan bagi teman-teman UMKM yang misalnya belum memiliki usaha, seperti apa proses yang bisa mereka lakukan sehingga mungkin simultan gitu atau punya persyaratan dan ataunya kalau mereka belum punya izin usaha sehingga mereka tetap bisa ikut beraktivitas gitu ya Bu Rustiati. Tapi sekali lagi tadi yang saya rekomendasikan bahwa memang ketika UMKM ini belum memiliki izin usaha ya salah satu cara untuk mereka bisa terus berkembang secara positif adalah dengan dibantu. Dan tentunya itu kan sesuai dengan tadi ya segmen customer-nya mau apa? Apakah dia UMKM pertanian, UMKM industri, atau UMKM apa? Ya itulah nanti disesuaikan dengan dinas-dinas terkaitnya. Demikian ya Bu Rustiati ya. Kalau untuk detailnya mungkin bisa langsung ke Pak Muji Bu. Pak Muji itu ahlinya pengadaan Bu. Terima kasih Bu Rustiati. Siap, siap Ibu. Ada yang lain? Ini coba kami cek. Oh, belum ada ini. Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Ada dari Pak Beni Iksan apa nih? Bang Pak Benny Beni. Iksan, sebentar Pak. Benny Iksan. Oh iya, sorry Pak Benny Iksan, saya akan bacakan. Mohon pencerahan atau kronologis atau dasar pemikiran terkait adanya kebijakan paling sedikit 40% belanja barang jasa yang dialokasikan terhadap produk UMKM. Kenapa tidak paling sedikit lebih besar dari 60%? Karena jika dilihat dari persentase belanja PBJ rata-rata di atas 80%, sehingga terlihat jelas keberpihakan pemerintah untuk mendorong UMKM. Terima kasih. Ya Pak, kebijakan apa wajib diwajibkan berbelanja ya di UMKM senilai minimal 40% dari alokasi belanja barang dan jasa pemerintah itu memang kesepakatan tuh. Kesepakatan para pihak ya. Misalnya kalau di pemerintahan daerah ya antara pemerintah daerah dengan Kemendagri dan LKPP. Dan tentunya hal ini juga saya yakin begini ya. Tadi kan kita tahu bahwa UMKM itu pasti bukan pemain usaha besar. Mereka pemain yang sifatnya memang masih tumbuh dan berkembang. Tadi melalui bisnis model kanvas saya sampaikan banyak hal yang perlu diurus oleh mereka, mulai dari saluran distribusinya, sumber daya, partner yang terus menjadi usaha apa mereka. Nah, tapi kan tentunya 40% ini sudah tinggi lah. Karena kan 60% sisanya adalah ya para pelaku usaha yang sudah settle, yang sudah mapan gitu. Dan tentunya kan ini pembagian porsi yang kalau menurut saya sih sangat fair. Karena tentunya kan UMKM secara sarpras, secara distribusi produk, marketing mereka pasti nggak sama dengan para pemain-pemain besar. Tapi dengan memberikan kesempatan 40% saja, berarti kan sudah hampir mau berimbang gitu. Tapi tetap kita menjaga bagaimana usaha atau hal-hal yang sifatnya pemenuhan barang dan jasa ini ya bukan cuma UMKM tapi juga memang para produsen yang saat ini sudah settle dapat memenuhi itu terutama untuk bisnis program nasional yang strategis kan seperti itu ya Pak Septian. Demikian Pak. Siap. Nih 80% aplikasinya ini juga Pak, apa namanya, pelaporannya juga itu luar biasa itu. Kami di pengadaan juga melaporkan realisasinya per bulan. Kami harus ambil data di Ya. keuangan, ngecek realisasi di SIPD segala macam itu sedikit memang eh, apa namanya banyak berkoordinasi. Yang lain Bapak Ibu?
ada yang bertanya? Pak Muji mungkin Pak? Oh ya, saya cuman nggak tahu nih melengkapi atau bertanya nih. Jadi dalam membangun industri UKM ini mungkin harus pakai namanya strategi marketing dan sebagainya. Kadang orang hanya asal berusaha, ya mungkin hanya tahan setahun 2 tahun udah selesai lah. Harusnya kan punya strategi marketing. Mungkin kayak temannya Pak Luki ini kan punya kantin di Kementerian Keuangan. Pak Lukinya keluar enggak? Enggak ya? Enggak, Pak. Masih di Oh sini, ya. Pak. Ya, Ya. jadi kalau kita buka apa Google ya, soto di Jakarta langsung sotonya di kantinnya Kementerian Keuangan. Oh, jadi gitu. Orang Dekat ya. ya, bukan dekat, Pak. Itu karena aplikasi, Pak. Jadi aplikasi soto Hmm. muncul di TikTok itu ada posisinya ada di kantin Kementerian Keuangan atau di kantinnya apa Pemprov Banten atau Pemprov Jawa Barat. Nah, itu harus diajari, Pak itu apa namanya apa itu logaritma seperti itu. Jadi tidak hanya asal jualan tapi kita harus mengembangkan apa memanfaatkan teknologi ini namanya strategi marketingnya seperti itu. Jadi kalau cari soto gitu, kalau cari Karedo bisa di kantinnya itu Pemprov Jawa Barat, oh gitu. Jadi kita ke sana semua, Mbak. Jadi seperti itu ya. Itu namanya strategi marketing. Jadi tidak hanya asal jualan, tapi memang mengerti cara leverage mengangkatnya itu. Itu yang harus dilakukan sekarang ini ya. Yang berikutnya juga perlu dibangun namanya jaring secara nasional atau internasional. Jadi dia tahu kalau produk ini jualannya kemana. Ya, jadi kalau hanya tadi kita bicara catering, industri apa kerajinan dan sebagainya nggak akan besar tuh, kuenya nggak akan besar. Maka kuenya itu harus apa? Ini dipikirkan ini agregatnya. Berikutnya juga kita selama ini sibuk menghitung-hitung TKDN, Pak. Harusnya menurut saya enggak. Kita harusnya membangun industri. Pemerintah ini kan perlu AC banyak atau perlu sepeda motor juga. Ya, jadi dalam rangka membuat AC tadi, Pak, itu peran-peran usaha kecil berapa? Ya, itu dia diwajibkan adanya peran-peran usaha kecil. Jadi usaha kecil ikut membangun industri. Atau contohnya pengadaan kapal. Pengadaan kapal perlu mesin kapal. Ya, itu pengadaannya nggak setahun, Pak, harusnya dihitung, Pak. Selama 5 tahun berapa dan atau selama 10 tahun berapa itu yang pemerintah perlu apa menyerap dalam negerinya atau membangun industrinya berapa itu harus dibuat petanya. Tahun pertama mungkin 10%, ya itu memang dalam negeri semua industri. Tahun kedua 2% dan maka industri akan tumbuh. Jadi kalau saya agak protes, Pak, kita instansi pemerintah disibukkan dengan menghitung TKN. Harusnya enggak, pemerintah itu harusnya disibukkan membangun industri. Ya maka kita punya Ya. industri karena pasar dalam negeri kita itu luar biasa. Luar biasa pasar kita tuh. Itu dengan pasar luar biasa itulah kita harus membangun industrinya, bukan sibuk menghitung-hitung TKDN. Mohon maaf ya, saya beri pandangan agak berbeda supaya wawasan kita seperti itu. Motor listrik ya, kebutuhannya kantor pemerintah berapa? Ya mungkin 10.000. Bagaimana yang 1.000 itu harusnya memang dibuat betul-betul oleh industri kita sendiri, ya gitu. Walaupun mungkin dengan segala kekurangannya nggak apa-apa. Dari situlah kita banyak belajar. Seperti itu Pak Dr. Luki, seperti itu pandangan yang agak nakal gitu ya. Siap, Bang Muji. Jadi begini, Pak Muji, Bapak Ibu sekalian, di Kementerian Keuangan kan setiap kepala perwakilan ya, atau teman-teman instansi vertikal yang ada di Kementerian Keuangan di setiap provinsi itu diwajibkan membentuk forum namanya Asset Liabilities Committee atau ALCO. Nah, ALCO inilah yang sebenarnya juga menjadi forum bersama ya antara kami Kementerian Keuangan dengan para pimpinan yang ada di daerah untuk juga bagaimana melihat perkembangan kebijakan yang berjalan selama ini, termasuk juga soal UMKM gitu. Ya tentunya kalau tadi perhitungan TKDN ya memang itu kan menjadi suatu kewajiban untuk mendukung sasaran 40% tadi. Dan tentunya bagaimana transaksi ini dapat terus berjalan gitu. Nah dengan adanya ALCO itu ada strategi-strategi yang dijalankan oleh kami Kementerian Keuangan bekerjasama dengan pemerintahan daerah untuk bagaimana mengoptimalkan ya kebijakan-kebijakan mengenai UMKM ini dapat berjalan. Sehingga dari situ nanti banyak program yang dijalankan. Apakah tadi ya terkait dengan pemberdayaan secara perizinan, kompetensi, dan koordinasi lintas sektoral seperti apa. Jadi itu memang kalau di kami sih sudah menjadi bagian yang sistematis ya melalui ALCO. Tapi kalau untuk kementerian-kementerian lain kami yakin juga pasti sudah punya ininya yang tadi
Pak Muji sampaikan jejaringnya seperti apa, sehingga ini saling mendukung. Saya sepakat memang kita bukan cuma bicara angka komposisi atau angka peningkatan penggunaan, tapi kita bicara proses ya Pak Muji ya, yang tadi seperti saya sampaikan bahwa pemetaan bisnis model Canvas ini membicarakan semua aspek dari UMKM, termasuk juga bagaimana value proposition-nya. Dia bisa meningkatkan kemampuan dia yang tadinya di UMKM, mungkin juga nanti bisa sampai ke pelaku usaha besar. Demikian Pak Muji. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Ini untuk ada pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin sebelum kita tutup pertemuan hari ini dari Pak Haryono Tegal. Bagaimana memacu UMKM untuk bersemangat dalam menciptakan dan mendaftarkan produknya agar memiliki TKDN sehingga persaingan produk dalam negeri betul-betul terjadi bukan hanya sebagai distributor atau reseller saja, artinya jadi prinsipal mungkin Pak ini Pak. Jadi mohon masukan. Ya, tentunya kalau untuk membuat mereka punya motivasi sesuai dengan tadi 3 pilar kebijakan, kompetensi mereka harus di-upgrade dulu, Pak. Upgrade masalah upgrade ini ditingkatkan tadi. Bukan cuma kemampuan soal produksi ya, tapi juga kemampuan mencari channel distribusinya. Kan tadi sudah disampaikan bahwa teknologi ini sudah tidak bisa dihindari. Dan sepertinya kompetensi itu mereka harus punya, harus melek, dan tentunya bagaimana ini difasilitasi oleh semua pihak yang berwenang. Nah, setelah mereka punya kemampuan itu, ya tentunya bagaimana tadi modal itu kan menjadi hal yang utama juga. Artinya lembaga keuangan yang ramah terhadap UMKM ini harus dibentuk, bukan dibentuk ya, harus terus ditimbulkan, harus terus dimunculkan berbagai program yang mengarah ke sana. Dan terakhir tentunya koordinasi lintas sektoral yang seperti saya sampaikan bahwa di Kementerian Keuangan ada ALKO, Asset Liabilities Committee, di mana kami itu melakukan koordinasi dengan para pimpinan daerah setempat untuk memikirkan bagaimana perjalanan program-program kebijakan pemerintah yang menjadi tusinya Kementerian Keuangan bisa sejalan, senafas dan selaras dengan apa yang berjalan di daerah tersebut. Seperti itu Pak. Jadi memang mulai dari kebijakan 3 pilar kebijakan tadi sangat penting ya, terutama dari sisi kompetensi. Dan ketika kompetensi mereka sudah bagus, saya yakin motivasi mereka juga akan sangat tinggi. Nah, tinggal nanti bagaimana peran-peran kita untuk melakukan stimulus yang tadi saya sampaikan di rekomendasi. Stimulus bukan cuma dari sisi pembiayaan, tapi juga tadi itu kan sudah 87% ya ada di e-katalog. Artinya mungkin tugas LKPP juga bersama-sama dengan kementerian terkait terus mengkampanyekan hal-hal yang positif mengenai UMKM ini sehingga mereka bisa punya semangat untuk terus maju dan naik kelas. Demikian Pak Septian. Baik Bapak. Pak Muji, mohon izin. Mungkin tidak pertanyaan lagi. Masih tadi ada pertanyaan terakhir dari Pak Jawa Haryono dan sebagainya. Memang proses TKDN yang sekarang itu menggunakan asesmen dari Skopindo sama Sekretariat Indonesia dan sebagainya. Sehingga itu perlu biaya tinggi dan perlu waktu yang lama. Tetapi untuk usaha kecil itu ada peraturan dari Kemenperin. Jadi mereka bisa melakukan self assessment sendiri. Ya, mungkin cuman ini tidak akan masif dan struktur dan banyak. Maka itu perlu saya pikir adalah peran dari Dinas Perindustrian kota masing-masing lah, kota kabupaten yang menggerakkan hal itu. Cuman bagi usaha kecil, apa sih manfaatnya kalau TKDN dan sebagainya? Ya mungkin itu menjadi pilihan, apakah dia memerlukan urgent atau tidak itu. Tetapi apakah itu urgent atau tidak, nggak masalah. Yang penting ini peran dari Dinas Kemenperin ini, Dinas Perindustrian masing-masing kabupaten kota nih yang perlu menggerakkan sehingga industrinya bisa terbangun termasuk memiliki TKDN sehingga nggak ada alasan lagi TKDN itu biayanya lama, waktunya lama karena bisa set assessment. Mungkin kita perlu update lah peraturannya. Lupa saya nomor berapa yang 2 tahun yang lalu. Terima kasih gitu. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Dr. Luki Akbar yang berkenan membagi pengetahuan dan sharing termasuk bagaimana penerapan implementasi di Kementerian Keuangan. Saya ucapkan juga terima kasih pada Pak Septian yang bersedia menjadi moderator, Bapak Ibu yang hadir dalam forum ini. Semoga kegiatan-kegiatan ini melengkapi pengetahuan kita dan melengkapi keteguhan kita untuk berjalan membesarkan negeri ini. Wassalam, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu-Ibu, sebelum kita tutup,
kami minta closing statement nih dari Pak Luki. Silakan Bapak. Baik, ya tentunya sesuai dengan diskusi kita di siang hari ini bahwa peran UMKM ini sangat memberikan dampak positif ya terhadap pertumbuhan ekonomi, dan tentunya dalam konteks pertumbuhan ekonomi ini belanja negara juga menjadi instrumen yang sangat penting. Jadi UMKM ini apabila memang dikelola dengan baik dan sekarang sudah banyak kebijakan yang menjadikan mereka sebagai instrumen ya di dalam proses belanja negara, itu tentunya menjadi hal yang positif untuk terus ditingkatkan melalui 3 pilar tadi: pengembangan kompetensi, pembiayaan, dan koordinasi yang membantu mereka untuk menciptakan ekosistem yang baik bagi pertumbuhan UMKM di Indonesia. Tugas kita sekarang adalah terus mengkampanyekan itu dengan peran dan tugas fungsi masing-masing yang bisa kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan karunia-Nya bagi UMKM di Indonesia untuk terus dan tumbuh berkembang menjadi bagian dari stabilitas dan pemulihan ekonomi nasional. Terima kasih atas kesempatan diskusi di siang hari ini. Semoga kita nanti dapat berdiskusi lain untuk topik-topik yang menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Baik, terima kasih untuk hari ini kepada rekan-rekan yang bisa hadir dalam kegiatan webinar kita. Terima kasih dengan kesempatan kepada Septian untuk menjadi moderator. Ini mobil khusus nih ke Pak. Terima kasih materinya. Benar kata Pak Muji, ini agak berat hari ini. Kami biasanya berpraktek Pak. Kalau ini kan terkait PC. Mudah-mudahan ini bisa membantu visi kami juga ke depan di elemen-elemen pengadaan nih. Baik Bapak Ibu, kita tutup webinar hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.